Pemirsa, jadi saat ini kita berada di wilayah Nganjuk, tepatnya di desa apa Mbak namanya Mbak? Songsong. Desa Songsong. Kelurahannya di mana? Kecamatan? Kecamatan Jatikalan, kelurahan ini Lurah Songsong. Songsong juga. Dan Mbah Sarip ya? Sarim. Mbah Sarim. Sarim. Selaku juru rawat atau juru kunci dari sebuah tempat yang sangat keramat ini. Mbah, monggo kita langsung masuk aja Mbah. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu Mbah Sarim. Beliau yang memegang kunci ya, ini ya, sebuah alas tua Mbah. Oke, alas tua. Alas tua atau hutan paling tua di wilayah Nganjuk ini. Nah ini yang megang kunci loh, tapi kunci sebuah petilasan atau makam? Petilasan makam wonten. Nah ini kuncinya dibuka sama Mbah Sarim. Ini kerusakan atau pengerusakan, dibuatkan pagar kerusakan dulu itu yang bangun itu ya bukan orang sini. Membangun sebuah lokasi itu pasti ada sesuatu yang beliau sangat punya jasa di sini. Apa Mbah kira-kira? Bisa diceritakan sambil jalan? Cita-cita modal apa sudah selesai. Nah, baru jadi orang itu punya hajat datang ke sini, ritual di sini, akhirnya apa yang dicita-citakan terkabul. Dan akhirnya sebagai ucapan terima kasih dibuatlah tempat ini atau membangun tempat ini. Ya. Sangat istimewa ini Mbah. Nah ini pohon apa Mbah? Pohon besar ini Mbah. Depan itu beringin. Pohon beringin. Aura mistis sudah kita rasakan teman-teman. Merinding saya Mbah. Pohon beringin ini sudah lama Mbah, sudah tua Mbah. Sudah lama. Tua mana sama jenengan Mbah? Tua ini pohon ini. Buyut saya seperti saya, buyut saya nggak tahu pohon beringin ini sejak tumbuh di sini. Bahkan buyutnya jenengan. Iya. Mbah Sarim kok jalannya sakit ya? Ya agak sakit dikit. Sakit linu. Nah ini sebelah kiri itu apa Mbah yang dikunci? Ini ya petilasan. Petilasan? Nggak bisa masuk Mbah? Nggak bisa, ini kontina saya kasih uli apa enggak? Oh rusak? Rusak ini. Dusan sekali ya Mbah ya? Masuk, akarnya masuk di dalam. Sampai diselimuti akar. Kalau yang sebelah sana? Ini makamnya Mbah Lurah. Yuk kita ke sana Mbah. Kita ke lokasi makamnya Mbah siapa? Mbah Lurah? Mbah Lurah. Oke. Kalau ini bisa masuk ya Mbah ya? Bisa. Oke. Nah teman-teman, ini adalah makam lurah pertama atau yang babat alas ini. Desa apa namanya tadi Mbah? Jatikalan Songsong. Jatikalan Songsong. Apa Mbah lupa kuncinya? Ini adalah makam yang sangat istimewakan di sini. Satu buah makam area dari tempat ini ada 1 hektar ini kayaknya. Istimewa ini. Nanti seperti apa ceritanya biar Mbah Sarim yang menjelaskan. Ini tempat yang sangat istimewa. Yang alhamdulillah hari ini kita berhasil bertemu. Agak mundur Pak Narko. Agak mundur. Juru kuncinya ya. Beriku Mbak. Lengkap beriku Mbak. Nah teman-teman. Jadi kita akan mencoba sedikit bertanya Mbah Sarim. Mbah, dinamakan makam Mbah Lurah pertama. Siapa namanya Mbah? Eyang Ongko Wijoyo. Eyang Ongko Wijoyo. Ongko Wijoyo. Ongko itu kan angka Mbak ya. Wijoyo, Wijaya itu sebuah nama yang sukses gitu ya, suksesan gitu ya. Beliau sosok orang dahulu itu yang menurut cerita itu adalah turun temurun orang sakti pada era kerajaan Majapahit. Ya, jenengan merawat tempat ini sudah berapa tahun Mbak? Sekitar ya 10 tahun. Sudah 10 tahun. Dulu kan buyut saya, terus bapak saya meninggal semua, jadi temurun sama saya. Turun temurun gitu Mbak ya. Dan nanti ketika jenengan sudah ngapunten sedo, jenengan wariskan ke anak atau cucu. Iya pasti terus gitu ya. Kalau bukan orang sembarang orang ngeramat nggak kuat. Tidak kuat. Pernah nggak ada kejadian orang lain yang megang tempat ini terus mengalami sesuatu yang tidak diinginkan? Nggak lama, 1 bulan aja sudah lengser. Lengser itu dalam arti sakit. Lengser seperti ya nggak tahan lah. Ada godaan-godaan apa Mbak? Kira-kira apa bisa diceritakan? Godaannya seperti apa? Ya seperti ya dulu kan sudah biasa jalan, tahu-tahu ada penyakit datang. Begitu ya? Kalau mimpi. Digoda melalui kalau mimpi. Tanya sama riwayat, saya ini ya tahu. Boleh. Monggo mulai diceritakan Mbah. Siapa sebenarnya beliau ini yang kok sangat istimewa tempatnya ini? Monggo diceritakan Begini Mbah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita dulu namanya ini Ongko. Ini Ongko. Nggih. Tahu-tahu jalan. Beliau itu masih muda. Punya kawan 3 seperti petilasan di dalam ini. Jadi kumpul-kumpul seperti anak-anak angon lah ngembara. Ngembara tahu-tahu ada terbau ya seperti angon lah istilahnya angon. Mengembala kerbau mengembala terbau. Tapi wujudnya manusia. Padahal itu lembut. Ya. Lanjut Mbah, monggo Mbah. Terus begitu tahu-tahu melaku. Tak. Tahu asal usulnya ada pohon besar, berhenti. Nah berhenti dulu lah, mandi. Kalau sudah mandi ada gampeng bagus, cerita loh, gampeng ini kok bagus men, desa mana loh, kok ada pohon tua-tua, bagaimana ini? Nah itu dulu kita ini semua yang nggak tahu. Jadi kalau redasak dari zaman di jenengno bahasa Indonesia gampang alas tua, gampang beriko. Melaku meleh enten banyu mantur piyambak. Mantur. Wah, ini reja-rejana besok jenengan Sumber Miri. Sumber Miri melampah meleh. Kelaparan, larangannya kelaparan. Ngakhirnya niku ayo masak dhisik lah. Masak. Tahu-tahu masak. Sampun mateng pun untung masak niku kendile goleng niku pun mateng. Kendile goleng pun mateng. Ngakhirnya ayo wis padha golek kayu, padha golek apa, golek godhong kanggo maam. Itu yang menyaksikan orang. Iya, ini orang ini. Beliaunya dulu. Jadi melanglang buana. Iya, melanglang buana. Setiap ada tempat sesuatu diucapkan jadilah kenyataan gitu ya. Nanti teh judulnya di sini semua. Akhirnya di sini semua. Iya, di sini semua. Iya. Ini kan cerita dari pengembaraan beliau ya. Tahu-tahu sudah masak, sudah makan. Tahu-tahu masak ada kendilnya itu tumpah. Untung nasinya sudah matang. Jadi makan. Hujan deras. Hujan deras, ngakhirnya membawa payung semua orang. Bawa payung, saiki wis wareg, ayo mlaku-mlaku. Wong udane koyo ngene, mlaku-mlaku. Siapa yang diajak itu, Mbak? Kawan, petilasan ini. Oh, temennya. Orang beneran ya? Orang beneran. Tapi beliau ini sosok lembutnya. Iya. Jadi saksi yang jenengan ceritakan itu adalah saksinya orang nyata yang menceritakan ke orang-orang dulu gitu ya. Akhirnya cerita tersebut turun-temurun. Tahu ya. Jalan lagi sambil membawa payung. Oh, tandaras pleset. Terus ketemu sama ini, ini. Wah, ini kok aneh, kok ngesong gampang ini. Dulu desa song. Terjadinya ada pohon besar-besar jadi song alas tua. Song. Jalan lagi bawa payung. Kepleset sampai di dusun pleset. Namanya dari zaman di jeneng dusun pleset. Pleset sampai ngalen. Temu lagi dusun kalen dari zaman di jeneng dusun kalen. Baru kembali maliki. Nanti di sini tenang di sini itu. Di akhir dari perjalanan beliau itu di sini. Kembali lagi ke sini. Nah, ini ada yang ingin sedikit saya tanyakan, tanyakan. Nah, kan di awal video tadi jangan menceritakan bahwa ada orang yang pernah datang ke sini, orang Malang ya. Orang Malang, terus akhirnya punya hajat atau keinginan terkabul di sini. Iya. Berdoa di sini. Di sini. Selain dari orang Malang tersebut, adakah peziarah lain atau orang yang pelaku ritual? Ada, pasti ada. Banyak, tapi tujuannya itu nggak bagus. Apa itu, Mbah? Tujuannya apa yang? Tujuannya itu kalau biasanya orang jaroh
seperti jaro, ya, cari keselamatan, cari ya, rezeki apa. ya. Kalau yang banyak-banyak itu enggak baik. Mencari apa Mbak kira-kira? Ya cari barang antik, barangan. Oh, menjara, iya. mencari pusaka Iya. yang ada di sini. Enggak boleh. Nggak boleh ya Pak ya. Boleh. Tapi selain itu, ketika ada orang yang datang ke sini ingin mencari misalnya keberkahan hidup, misalnya gini Mbak, aku kok sepi, punya usaha sepi, terus di PHK nggak punya pekerjaan, ketika datang ke sini berdoa di sini, pasti apa yang dihajatkan terkabul. Ada nggak orang yang begitu? Kalau gitu bagus. Bagus. Misalnya ingin naik pangkat. Ya, itu ya bagus. Ada. Dan pasti sukses Mbak yang datang ke sini. Pasti sukses. Dengan cara? Secara ya ritual di sini. Jenengan yang nganter. Iya. Yang ngasih petunjuk arahan gitu ya. Syaratnya Mbak pakai apa saja? Syarat-syarat yang harus dibawa. Misalnya ini. Misalnya ya minyak wangi. Kalau bisa ya itu apa? Dupa. Dupa. Minyak wanginya apa? Jenis apa? Ya segala minyak wangi apa ya. Serimpi kalau bisa. Serimpi. Dupa, serimpi, terus sama bunga-bunga gitu ya? Ya rokok nggak sembah ini. Rokoknya apa Mbak? Biasa rokoknya murahan. Rokok yang ada itu koput. Oh, rokok koput itu. Ya, biasa tempat-tempat untuk ritual itu kan leluhur dulu rokoknya seperti itu ya. Bagus, cita-cita. Ya. Kalau anaknya itu kalau cari kerjaan kok nggak dapat. Ya, ini kan lagi viral ini. Ya. Indonesia saat ini kan dalam keadaan krisis kritis, banyak PHK, pabrik-pabrik banyak yang kolab, bangkrut ya. Dan tentunya banyak pengangguran. Nah, ketika ya barangkali ada penonton atau pemirsa yang melihat tayangan ini ingin berdoa, bukan berarti kita musyrik atau syirik ya Mbak, tapi berdoa itu kan dimanapun bisa. Tapi yang di tempat-tempat seperti ini, sebagian orang meyakini Pak, berdoa di leluhur, tempat leluhur itu lebih mujarab. Seperti sama orang, seperti tempat seperti ini itu lebih mujarab ya Mbak ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada pemirsa yang ya ini video ini kita edukasi. Bukan berarti kita mengajak kesyirikan ya, tapi namanya upaya Mbak, ikhtiar. Barangkali ada yang ingin berdoa di sini, ingin cepat mendapat pekerjaan, begitu ya. Bagus itu. Bagus ya. Iya. Dan kalau di desa mana kalau ingin menjadi seperti Pamong lah. Ingin jadi perangkat desa, DPR. Sini ya. Dan di musim-musim pencalonan caleg-calegan ini ramai Mbak ya? Banyak ramai. Oh gitu. Ini kalau di desa ini anak lurah-lurah. Ini sebentar lagi dibangun lagi. Ini orang Malang. Cuma pembawaannya ya orang sini. Jumat Pahing. Malam Jumat Pahing gitu ya. Oke. Mbak, karena ini sebentar lagi sudah masuk ke azan maghrib. Dari jenengan dan kesimpulannya, siapapun yang datang ke sini ketika punya problem atau masalah dalam kehidupan, tentunya masalah pekerjaan dan sebagainya, gitu Mbak ya, bisa ke sini untuk berdoa. Bukan berarti musyrik, tapi suatu bentuk ikhtiar gitu Mbak. Ikhtiar, ingin apa? Ya. Banyak umur dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.